Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Dwiki Satria Gunawan. Number NPM 2441138. I am from class management 24C. Today we will discuss the concept of measure of central tendency, an important topic in statistics. Let's measure help us understand the central point or typical value within data, which is crucial for some reasoning and in interpreting data effectively. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ukuran pemusatan data. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili pusat dari suatu kumpulan data. Artinya ketika kita memiliki sekumpulan angka, ukuran pemusatan data membantu kita menentukan titik tengah atau kecenderungan umum berada di sekitar nilai berapa. Dengan mengetahui nilai pusat ini, kita dapat memahami secara lebih sederhana bagaimana data tersebut tersebar atau bagaimana karakteristik umum data tersebut. Ukuran pemusatan sangat penting karena tanpa alat ini kita harus membaca data satu persatu, yang tentu saja menyulitkan ketika jumlah datanya besar. Nilai pemusatan memberikan gambaran cepat, ringkas, dan mudah dimengerti tentang keseluruhan data. Kemudian selanjutnya, fungsi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis data. Pertama, ukuran pemusatan berfungsi sebagai representasi tunggal dari kumpulan data. Dengan satu nilai saja kita dapat mewakili banyak sekali data yang mungkin panjang dan rumit. Kedua, ukuran pemusatan data membantu kita membandingkan beberapa kumpulan data. Misalnya, jika kita ingin membandingkan rata-rata nilai dua kelas berbeda, cukup melihat nilai mean atau median dari masing-masing kelas. Kita tidak perlu membandingkan setiap nilai satu persatu. Fungsi ini sangat memudahkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika data yang kita ambil memiliki besar dan kompleks. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis ukuran pemusatan data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan, yaitu mean, median, dan modus. 1. Mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Mean memberikan gambaran umum nilai rata-rata yang dimiliki data. Namun mean sensitif terhadap nilai ekstrim. Artinya satu nilai yang sangat besar atau kecil dapat mengubah hasil mean secara signifikan. Kemudian yang kedua, median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan. Median memberikan gambaran titik tengah sebenarnya, terutama bila data tidak simetris atau memiliki outlier, karena tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Median sering digunakan untuk data yang penyebarannya tidak normal. Kemudian yang ketiga, modus, nilai yang paling sering muncul. Modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sangat berguna terutama untuk data kategori, misalnya warna favorit, jenis makanan yang paling sering dibeli, atau ukuran baju yang banyak dipilih konsumen. Dengan memahami ketiga jenis ukuran pemusatan ini, kita dapat menentukan metode mana yang paling tepat digunakan sesuai karakteristik data. Dan selanjutnya,
kelebihan dan kekurangan masing-masing ukuran pemusatan. Setiap ukuran pemusatan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama, mean. Mean kelebihan utamanya adalah mudah dihitung dan sangat umum digunakan. Namun kekurangannya adalah mean sangat dipengaruhi oleh outlier. Satu atau dua nilai ekstrim dapat membuat mean tidak lagi menggambarkan mayoritas data. Kemudian selanjutnya median. Kelebihan median adalah tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Itulah sebab median lebih stabil, terutama untuk data yang tidak simetris. Kekurangannya, median tidak mempertimbangkan seluruh nilai data secara langsung seperti mean. Kemudian modus. Keunggulan modus adalah cocok digunakan untuk data kategori dan mudah dipahami. Namun modus bisa kurang bermakna pada data yang tidak memiliki nilai yang sering muncul atau jika terdapat lebih dari satu nilai dengan frekuensi yang sama, atau disebut dengan multimodus. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, kita bisa memilih ukuran mana yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis data tertentu. Dan selanjutnya contoh-contoh ukuran perhitungan ukuran pemusatan. Contoh dihitung berdasarkan konsep dalam slide. Misalnya kita memiliki data berikut: 8, 10, 10, 12, 14, 16, 16, 18. Maka cara yang pertama yaitu mean. Cara menjumlahkannya yaitu jumlahkan dulu semua data. Jadi semua data tersebut dijumlahkan, maka hasil dari penjumlahannya yaitu 104, lalu dibagi dengan jumlah data. Karena datanya 8, jadi dibagi 8 sama dengan 13. Jadi meannya adalah 13. Kemudian median. Karena jumlah datanya genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah. Dua nilai tengahnya adalah 12 dan 14. Maka mediannya adalah sama dengan 12 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 13. Kemudian modus. Dari data, nilai yang paling sering muncul adalah 10 dan 16. Masing-masing muncul 2 kali. Maka modusnya adalah 10 dan 16. Data bersifat bimodus. Contoh ini menunjukkan bahwa mean dan median bisa sama, tetapi modus tidak selalu satu. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya. Sebagai penutup, ukuran pemusatan data merupakan alat yang sangat penting dalam statistika. Dengan memahami mean, median, dan modus, kita dapat meringkas data secara sederhana tapi representatif. Ukuran pemusatan membantu kita memahami karakter umum data, membandingkan dua kelompok data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pada dasarnya, ukuran pemusatan memberikan fondasi penting bagi analisis statistik yang lebih mendalam. Dengan penggunaan yang tepat, kita dapat menginterpretasi data secara lebih akurat dan efektif. To conclude, measure of central tendency are fundamental tool in statistics that summarize data by identifying the center point of data's mastering test concept enhances your ability to analyze and interpret data in a